Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisma Zarwatu Saida, NIM J500 190 115. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Yang pertama, apa itu lingkungan? Jadi kita harus tahu apa itu lingkungan. Lingkungan itu secara mudahnya merupakan tempat hidup manusia. Secara lebih dalamnya, lingkungan itu merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan SDA atau sumber daya alam seperti air, tanah, udara, energi surya, mineral, flora fauna yang hidup di atas tanah maupun di dalam lautan. Kemudian kita beralih ke kebersihan. Apa itu kebersihan? Jadi, eh, Jadi, kebersihan itu merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kemudian, di zaman modern itu, Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh mikroba. Jadi, kebersihan itu juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya. Kebersihan itu merupakan salah satu tanda dari keadaan higien yang baik. Lalu, jika digabungkan kebersihan lingkungan itu merupakan kebersihan tempat tinggal, kebersihan tempat kerja, dan kebersihan tempat awam. Kebersihan tempat tinggal itu bisa Kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam itu bisa dilakukan dengan cara mengelap, menyapu, mengepel, mencuci, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari mereka sedang bergotong royong membersihkan lingkungan rumah mereka dengan cara membersihkan selokan. Lalu kebersihan lingkungan keluarga. Kebersihan lingkungan keluarga itu adanya di rumah. Maka rumah itu merupakan tempat yang harus diutamakan dalam penerapan perilaku hidup bersih. Rumah rumah itu merupakan tempat tinggal keluarga yang harus dijaga kebersihannya. Jika kita sayang keluarga, artinya kita itu saling melindungi antara keluarga kita. Nah, itu bisa dengan menjaga kebersihan rumah. Apabila rumah bersih, maka penghuni rumah tersebut juga akan terjaga kesehatannya. Ini merupakan contoh dari mereka sedang melakukan kerja bakti membersihkan suatu ruangan dengan cara mengepel, menyapu, dan membersihkan sofa. Lalu ada kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan di sekolah. Yang pertama, melaksanakan tugas piket. Itu biasanya dijadwalkan di setiap kelas. Kemudian bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi, perilaku membuang sampah pada tempatnya itu harus ditanamkan sejak kecil. Karena kita itu harus membentuk sikap disiplin sejak kecil dari hal kecil dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak mengotori fasilitas sekolah. Contohnya kayak mencoret-coret meja sekolah itu jadi tidak boleh ya. Kemudian memakan makanan atau jajanan yang bersih dan sehat. Jadi di beberapa sekolah itu ada yang menerapkan peraturan dilarang jajan sembarangan di luar kantin sekolah. Nah, itu bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain agar siswanya itu tidak jajan sembarangan. Kemudian bisa mengadakan jumsi atau Jumat bersih. Itu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sekolah, seperti guru, karyawan, dan siswa. Jadi di sini ada contoh gambar mereka sedang melakukan gotong royong membersihkan kelas. Kemudian ada menjaga kebersihan di lingkungan keluarga. Nah, langkah-langkah yang dapat menunjang kebersihan tempat kerja itu bisa melakukan kegiatan pembersihan tempat kerja
3 menit setiap harinya, minimal 3 menit setiap harinya. Itu bisa dilakukan oleh seluruh karyawan yang bertugas, yang bekerja pada tempat kerja tersebut. Kemudian bisa membersihkan setiap tempat walaupun itu jarang digunakan. Karena walaupun tempat itu jarang digunakan, itu bisa menjadi sumber penyakit karena tempat tersebut kotor. Nah, kebersihan lingkungan kerja itu merupakan tanggung jawab untuk seluruh karyawan yang bekerja pada tempat tersebut. Nah, biasakan kebersihan merupakan inspeksi awal untuk menemukan kesalahan-kesalahan kecil. Nah, ini merupakan contoh mereka sedang bergotong royong membersihkan halaman tempat bekerja mereka. Selanjutnya ada manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama itu bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Nah, kemudian bisa membuat lingkungan udaranya menjadi sejuk, kemudian bebas dari polusi udara, kemudian bisa juga air menjadi bersih dan aman untuk diminum, lalu lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi jika tempat yang kita buat aktivitas sehari-hari itu tempatnya bersih, itu bisa lebih memicu aktivitas kita. Misal di tempat kerja kita itu lingkungan yang bersih, nyaman, itu kita itu jadi bisa lebih bersemangat dalam bekerja dan lebih nyaman. Nah, menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita itu wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lalu dampak buruk dari jika kita itu tidak menjaga kebersihan itu bisa menyebabkan polusi udara. Contohnya itu kayak jika polusi udara yang kendaraan itu bisa ditimbulkan dari kendaraan dan asap yang dikeluarkan dari cerobong pabrik-pabrik gitu. Nah, itu bisa menimbulkan suatu penyakit pernafasan seperti sakit paru-paru. Kemudian bisa sumber air tercemar. Jika sumber air tercemar itu karena air itu kan sumber kehidupan. Jadi jika sumber air tercemar itu bisa menimbulkan banyak penyakit dan itu sangat merugikan diri kita. Jadi kita harus menjaga lingkungan ya. Kemudian bisa juga tercemarnya tanah. Jadi jika tercemarnya tanah itu nanti tumbuhan-tumbuhan yang harusnya fungsinya untuk menyerap air, jika hujan tuh menyerap air, itu nanti tumbuhan tuh akan susah untuk menyerap air, jadi menimbulkan banjir. Jika sumber air juga sudah tercemar, itu juga bisa menimbulkan banjir. Lalu, kesimpulannya di sini, kebersihan itu merupakan komponen terpenting bagi manusia yang harus dijaga dengan baik. Dengan demikian, akan tercipta suatu keselarasan. Nah, kebersihan itu merupakan sebagian dari iman seseorang, seperti yang saya sudah bilang tadi ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan dengan baik. Lingkungan yang bersih menjauhkan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari berbagai macam penyakit. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang sehat, dan di dalam diri manusia yang sehat itu terdapat pula akal yang sehat. Baik, mungkin presentasi karya ilmiah dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak salahnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.